Hai semua, kembali lagi bersama saya Rita Melani. Kali ini saya akan berbagi resep cara membuat Oreo coklat cheesecake, tapi kita nanti bikinnya nggak akan pakai oven. Oreo cheesecake ini rasanya enak banget dan takaran manisnya juga sudah pas. Penasaran? Yuk kita buat sama-sama. Pertama, siapkan 80 gram dark coklat dengan suhu ruang. Kemudian iris dark coklat tipis-tipis menggunakan pisau. Saya menggunakan dark coklat dengan 70% kandungan coklat agar lebih terasa dark coklatnya. Jika kalian tidak punya, bisa diganti dengan dark coklat compound dengan kandungan coklat yang lebih rendah, tidak masalah. Siapkan dalam suhu ruang karena jika kalian potong dalam keadaan beku, coklat akan keras sekali dan lebih susah dipotong. Kemudian, sisihkan dark coklat di wadah kosong. Next, siapkan 50 gram milk coklat. Lakukan yang sama dengan milk coklat, iris tipis-tipis menggunakan pisau. Jika sudah selesai, sisihkan milk coklat di wadah kosong lainnya. Lalu kita tuang 50 gram whipping cream di wadah dark coklat. Dan berikutnya 30 gram whipping cream di wadah milk coklat. Kemudian lelehkan di microwave. Lelehkan milk coklat di microwave selama 40 detik dan dark coklat selama 50 detik. Setelah selesai dilelehkan, aduk masing-masing coklat hingga bercampur merata dengan whipping creamnya. Nah, tekstur milk coklatnya jadi seperti ini teman-teman. Kemudian kita aduk dark coklatnya. Dan ini tekstur yang kita inginkan pada dark coklat. Berikutnya kita akan mengencerkan gelatin sheet. Siapkan wadah seperti lepek atau piring kecil lalu isi dengan air es. Masukkan 5 gram gelatin sheet dan diamkan selama 10 menit hingga menjadi seperti jelly. Saya sudah potong-potong gelatin sheetnya menjadi masing-masing 1 gram biar nggak makan banyak space. Rendam hingga gelatin tenggelam. Setelah tekstur gelatin sudah menjadi seperti jelly, peras perlahan dengan tangan agar tidak hancur dan masukkan 1 gram gelatin ke campuran milk coklat dan 1 gram gelatin ke campuran dark coklat. Kemudian kita aduk-aduk hingga gelatin larut ke dalam masing-masing coklat. Gelatin ini bisa membuat tekstur coklat menjadi lebih kenyal dan padat. Next, tuang 45 gram whipping cream ke wadah milk coklat dan aduk hingga merata. Warnanya jadi lebih muda dan lebih menggiurkan ya teman-teman. Sedangkan pada wadah dark coklat, kita tuang 60 gram whipping cream dan aduk hingga merata. Takarannya beda ya teman-teman. Nah, sudah jadi, perhatikan teksturnya ya teman-teman. Next, siapkan wadah yang tahan freezer. Saya pakai wadah berukuran 13 cm x 9 cm dengan tinggi 5 cm. Lalu letakkan kertas baking dan potong sesuai ukuran wadah. Kemudian tata dan lipat melapisi wadah seperti ini. Untuk memudahkan mengeluarkan kuenya nanti saat sudah jadi. Lipat dan tata yang rapi agar nanti hasil permukaan kuenya juga jadi lebih rapi. Next, tuang campuran bahan milk coklat ke wadah tahan freezer. Lalu ratakan permukaan milk coklat.
Kita masukkan ke dalam freezer selama 20 menit. Selama menunggu, lelehkan 25 gram unsalted butter dengan api kecil. Kemudian sisihkan butter di wadah kosong. Setelah 20 menit, kita ambil coklat dari freezer dan tuang campuran dark coklat di atasnya. Kemudian ratakan permukaannya agar nanti hasil kuenya rapi. Tak-tak sedikit agar permukaannya lebih rata. Lalu kita simpan kembali di freezer selama 20 menit. Selama menunggu, siapkan plastik bag kecil dan 6 keping Oreo. Pisahkan kue Oreo dengan krimnya. Masukkan kuenya ke dalam plastik dan krimnya di wadah yang terpisah. Jika sudah semua, tutup plastik bagnya dan kita hancurkan kue Oreo-nya dengan rolling pin. Jika sudah hancur, kita siapkan wadah kosong untuk membuat lapisan atas cheesecake. Masukkan 100 gram cream cheese ke dalam wadah dengan suhu ruang dan aduk dengan whisk. Jika cream cheese kalian masih dingin karena baru dikeluarkan dari kulkas, panaskan sebentar di microwave selama 15 detik atau diamkan di luar kulkas hingga suhunya normal. Kemudian masukkan 3 gram gelatin yang teksturnya sudah menjadi jelly ke cream cheese dan aduk dengan whisk. Jangan lupa peras perlahan gelatin dengan tangan untuk mengeluarkan airnya sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Selanjutnya, tuang 60 gram whipping cream dan aduk dengan whisk. Tuangkan 10 gram gula pasir dan krim dari kue Oreo yang tadi telah kita pisahkan. Aduk lagi hingga bahan bercampur rata. Nah, dari kue Oreo yang tadi telah kita hancurkan, ambil 1 sendok teh dan campurkan ke dalam wadah. Lalu kita aduk lagi dengan whisk hingga Oreo bercampur rata dengan campuran cream cheese. Pada remahan Oreo yang masih belum dicampurkan, tuang 25 gram unsalted butter yang sudah kita lelehkan tadi dan aduk dengan sendok. Next, kita ambil wadah coklat yang kita dinginkan di freezer dan tuang campuran bahan cream cheese di atasnya. Lakukan seperti sebelumnya, setelah dituang, ratakan permukaannya. Setelah itu, untuk lapisan terakhir, taburkan ramahan Oreo di atasnya. Ratakan hingga seluruh permukaan tertutup rata dengan Oreo. Tekan-tekan sedikit dengan sendok agar Oreo tidak mudah terlepas, tapi jangan sampai tenggelam di lapisan cream cheese-nya. Kemudian masukkan lagi ke dalam freezer selama 1 jam hingga 2 jam. Nah, Oreo coklat cheesecake-nya sudah jadi.
Sekarang kita akan pindahkan ke piring. Kita lepaskan dulu cheesecake-nya dari wadah. Balik perlahan, lalu kita angkat wadahnya. Next, kita lepaskan kertas bakingnya dari cheesecake. Lakukan perlahan agar tidak ada permukaan cheesecake yang rompal atau terlepas. Sekarang kita rapikan sedikit permukaannya dengan sendok agar lebih cantik. Sekarang, mari kita potong Oreo coklat cheesecake kita yang sudah jadi untuk dimakan. Kelihatannya yummy banget ya teman-teman. Nah, sekarang mari makan. Rasanya yummy banget. Teksturnya lembut tapi padat. Saat digigit juga agak kenyal, sangat terasa berisi. Campuran rasa cheese dipadukan dengan Oreo dan coklat. Rasanya nagih banget dan perfect. Manisnya juga pas, nggak terlalu manis banget. Resep ini cocok juga untuk kalian yang belum punya oven. Resep ini mewah banget untuk Oreo coklat cheesecake tanpa menggunakan oven. Setelah makan, kalian bisa simpan kembali Oreo coklat cheesecake-nya ke dalam freezer. Selamat mencoba di rumah ya, semoga kalian berhasil membuatnya. Kalau kalian suka dengan channel ini, dukung terus dengan subscribe, like, dan share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya saya juga jadi lebih semangat bikin video terus. Sampai jumpa di video-video berikutnya.